Nak tengok Cak? Tak nak. Tak nak. Ngapain? Ya kan? Oke Rek, sebelum kalian menonton video saya, jangan lupa tekan tombol subscribe dan tekan notifikasi loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari Cak Lonjong. Thank you Rek. Yo halo Rek, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi ada saya di sini Cak Lonjong. Salam Lonjong. Hia. Apa kabar kawan-kawan? Semoga semuanya dalam kondisi yang sehat selalu ya. Amin ya robbal alamin. So guys, beberapa jam yang lalu Kapten Riz mengupload sebuah video terbaru guys ya. Dan video ini cukup mencuri perhatian saya. Dan di samping itu ya, ada beberapa kawan yang meminta saya untuk mereaction video tersebut. Nah, seperti yang tertera di layar kalian masing-masing ya. Ada Amar Firdaus ya, ada juga dari Afif Hakimi, dan ada juga dari Ashraf Rafiq ya. Dan yang terakhir ada Nazri Rusdi. Cak, ini nama-nama yang dikatakan hoax dari channel Indonesia. Oke, kita langsung saja menuju ke video atau channel dari Kapten Riz ya. Tajuknya ini adalah ini channel YouTube hoax Indonesia yang membuat fake news pasal Malaysia. Sila report. Oke. Ini yang saya tunggu-tunggu ya. Ini yang saya tunggu-tunggu Rek ya. Oke guys, seperti biasanya hanya sekedar mengingatkan untuk kawan-kawan yang beragama Islam, jangan lupa sholat dulu Rek ya. Oke, tanpa buang masa langsung saja kita mulai videonya seperti apa Rek ya. Baru-baru ni aku ada bagi reaction terhadap dua video yang bagi aku sangat-sangat biadab, sebab video-video itu telah memberikan info yang tidak tepat terhadap Malaysia, terhadap ketenteraan Malaysia dan sebagainya. Korang boleh tengok dekat aku punya channel, ada video-video tu aku buat reaction. Untuk kali ni, untuk video ni aku akan bagi tahu dekat korang senarai channel YouTube daripada Indonesia yang korang kena berhati-hati. Kalau boleh report terus. Kenapa? Sebab video-video yang diorang hasilkan ni adalah video-video yang berbentuk hoax. Apa itu hoax? Hoax kalau kita translate straight dalam bahasa Melayu, makna dia adalah penipuan. Tapi kalau nak aku elaborate lagi, sebenarnya hoax ni adalah penipuan yang bertujuan untuk hiburan. Konon-kononnya nak bergurau-gurau lah. Tapi kadang-kadang hoax ni boleh mendatangkan fitnah. Nah, masalahnya apa yang dibahas ya atau disampaikan oleh channel-channel tersebut, biasanya itu hoaxnya ini menyerempet hubungan kedua negara, baik itu di Malaysia dan juga Indonesia guys ya. Dan lebih seringnya ya, menurut aku lebih seringnya ini malah sering menfitnah Malaysia ya. Aku lihat seperti itu. Coba akunya dari Indonesia, aku ingin tahu ya. Mungkin untuk kawan-kawan dari Malaysia ataupun juga Indonesia ini ya. Coba tunjukkan channel-channel mana yang sama persis yang nanti akan disenaraikan oleh Kapten Riz ya. Mana-mana channel yang berasal dari Malaysia yang suka memburuk-burukan Indonesia. Coba aku mau lihat. Kasih link aku. Ada tak? Coba. Mana-mana channel dari Malaysia ya yang memburuk-burukan Indonesia, yang menghina Indonesia, yang memfitnah Indonesia. Coba kasih tahu aku, ada tak? Ada? Aku rasa tidak ada. Ya. Channel yang sejenis yang nanti akan disenaraikan oleh Kapten Riz. Ada tak? Aku ingin tahu. Kalau ada, tolong bagi link aku. Tapi aku yakin insya Allah tidak ada. Insya Allah ya. Oke, next. Boleh mendatangkan salah faham dan juga boleh mencetuskan kekecohan juga. Selalunya berita-berita hoax ni dikeluarkan daripada zaman kita baca surat khabar dulu. Zaman-zaman dulu tahun 1890-an pun dah ada hoax ni. Bukan saja hoax ni melibatkan contoh macam berkaitan dengan negara ataupun ketenteraan. Pasal orang mati pun
Orang buat hoax, bukannya korang tak pernah tengok tiba-tiba keluar berita The Rock matilah, itu matilah, artis ini matilah, tiba-tiba dia keluarkan statement, aku tak mati, ini sebenarnya hoax je. Di akhir zaman ni orang dah tak tahu nak bezakan tau, benda yang hoax dengan benda yang real, benda yang betul. Sebabnya netizen sekarang ni, dorang fikir, dorang yang short minded ni, yang berfikiran bodoh, pendek, yang bangang ni, dorang bila tengok apa je yang dorang baca dekat internet, semua dorang anggap betul. Sepatutnya bila dorang nampak sesuatu berita yang macam pelik, macam ridiculous kan, apa yang dorang perlu buat? Dorang perlu siasat ataupun buat research sikit, cari daripada sumber-sumber yang lain juga, betul ke berita ni. Tapi malangnya itulah dorang ni main baca tajuk je, tak baca isi. Kadang-kadang hoax tu dekat tajuk je, isi dia cerita benda yang betul. Terus dorang sebar, terus dorang panik, takut belum semua kan. Lepas tu terus sebar pula tu, dah lah tak tahu benda tu betul ke tak. Lepas tu main sebar dan menyebabkan ramai lagi yang terpengaruh dan percaya. Macam aku buat reaction dekat video yang cerita pasal QDM tembak kawan sendiri lah. Lepas tu 5 negara nak serang Malaysia. Ada aku terima komen, alai Kejap. Jadi yang seperti ini guys, nah ya, jadi tajuk-tajuk seperti video-video yang di-reaction oleh Captain Riz ya, 5 negara ini nak serang Malaysia. Wah, view-nya ini jangan-jangan melebihi ini view video asal ya, lebih dari ini ya, mungkin hampir 1 juta maybe ya. Atau ini TUDM terbunuh pasukan sendiri. Nah ini mungkin lebih dari ini viewsnya guys ya. Nah itulah, jadi kalau ada video-video dengan tajuk-tajuk yang kontroversial ya, tajuk-tajuk yang sekiranya heboh ya, percaya guys, viewsnya akan ramai sekali ya. Siapa yang diuntungkan? Seperti yang saya ucapkan di video sebelumnya, yang membuat video itu, sang pemilik channel itu yang diuntungkan. Money itu judul yang kontroversial, tajuk yang memprovokasi ya, tajuk yang heboh ya, detik-detik tentara Indonesia versus tentara Malaysia akan berperang, war sebentar lagi. Wah, itu pasti akan views tinggi guys, percaya sama saya ya. Tapi kalau videonya seperti ini rek, kelakar gila, waduh, viewsnya sepi guys. 3.000 5 jam yang lalu. Live horror 3.000, streamingnya 20 jam yang lalu. Ini aku membahas wisata, tempat yang ada di Selangor. Waduh, 12.000 10 hari yang lalu ya. Lalu ini hiburan ya, hiburan seperti ini, video lawak. Lagi tren ambil duit pakai sumpit. Nah itu sepi guys. Tapi kalau tajuknya seperti ini, 5 negara nak serang Malaysia, wah, 1 juta views, 2 juta views. Itu yang disukai sama netizen ya, masyarakat ya, seperti itu, berita-berita kontroversial ya. Kalau saya cak lonjong makan roti, wah, cak lonjong minum susu, viewnya cuma 1.000, 2.000 ya. Tapi aku tidak menyalahkan, memang itulah yang disukai oleh netizen guys ya. So siapa di sini yang salah? Oke, next ya, next. Yalah, ada aku terima komen, alah ini semua hoax, alah Cap ni tak payah layan lah, kalau dah tahu clickbait kenapa nak buat reaction juga, kenapa nak layan channel-channel ni. Kalau aku tak buat reaction tu, aku percaya mesti di antara korang, especially rakyat Malaysia, confirm korang percaya. Dan sebenarnya cinta ada di antara korang yang dah percaya dah pun. Sebab ada orang DM aku sebenarnya awal-awal, forward link video tu, lepas tu saya tanya aku, Cap, betul ke ni? Itu menampakkan bila korang tengok, korang macam benda ni betul ke tak ni? Patutnya tak payah ada keraguan pun. Bila korang tengok sendiri isi dia, korang dah tahu benda ni ridiculous, benda ni tipu, benda ni hoax je. Macam yang YouTuber daripada Indonesia, kawan aku tu, iaitu Cak Lonjong tu, macam dia bagi tahulah dekat kita melalui video dia kan. Dia cakap Indonesia dengan Malaysia ni memang tak ada masalah langsung pun. Ini kerja segelintir dorang je sebenarnya yang mungkin
ada dendam dengan Malaysia? Tak tahulah, dendam pasal bola ke, dendam pasal rendang ke, pasal nasi lemak ke. Begitulah juga dengan YouTuber Indonesia. YouTuber Indonesia ni banyak aja yang bagus-bagus bagi reaction pasal Malaysia dan sebagainya kan. Tapi biasalah kita manusia, kalau benda-benda yang baik-baik ni, macam Cak Lonjong bagi tahu juga, kalau dia buat video-video yang pasal makanan, pasal benda-benda ilmiah, tak nak tengok kan. Kalau cerita pasal Malaysia dengan Indonesia nak perang besok, confirm ramai view. Kejap ya. Jadi sebenarnya ada ramai sekali perkongsian ya, masukan, share video kepada saya di Instagram itu video-video perbandingan. Seriously, sebenarnya banyak sekali ya. Mungkin YouTuber reaction, mungkin selain saya mungkin ada juga ya yang mereaction, wah inilah perbedaan jalan antara Indonesia dan Malaysia. Dulu mungkin 2 tahun, setahun yang lalu, mungkin iya, saya akui ya, memang aku sering sekali membuat video-video perbandingan seperti itu ya. Tujuannya untuk belajar, untuk lebih boleh mencontoh apa yang baik di Malaysia mungkin boleh dicontoh di Indonesia atau dilakukan di Indonesia. Tetapi ya, ada juga beberapa komentar-komentar yang menyebutkan, Cak, tak payahlah membuat perbandingan seperti itu. Oke. Dan sekarang efeknya semenjak akhir tahun ini ya, tahun-tahun ini views sepi guys. Karena itu tadi aku lebih mengedepankan video-video yang reaction yang menghibur ya, mungkin sosial eksperimen ya, yang tentunya boleh menghibur kawan-kawan tanpa adanya membanding-bandingkan. Coba ya. Jadi views seperti itu, melaga-lagakan, yang kontroversial ya, yang sekiranya wah, detik-detik tentara Malaysia diburu oleh tentara Indonesia. Wah, tajuknya seperti itu kan boleh memancing emosi ya, memancing rasa tertanya-tanya, orang penasaran. Wah, ini ada apa ini? Tentara Indonesia dengan tentara Malaysia ada apa nih? Gaduh ke? Nah, itu. Viewsnya 5 juta, 10 juta guys, yakin aku. Tapi kalau views, wah, keindahan pantai yang ada di Malaysia, keindahan pantai yang ada di Indonesia, yang mereaction orang Malaysia misal, viewsnya ya biasa-biasa aja. Atau mungkin orang Indonesia, wah, beginilah suasana pantai dekat Malaysia, Pulau Pangkur, Selangor, Perak, sepi guys. Itulah, tapi itu yang disukai netizen itu guys ya, pergaduhan, perselisihan, rasa penasaran yang besar sekali. Padahal sudah jelas kalau channel-channel tersebut adalah channel-channel hoax ya. Terkecuali bila ada channel dari pusat pemerintah, wah, langsung dari kerajaan Malaysia atau kerajaan Indonesia, pemerintah Indonesia langsung ya, to the point. Nah, itu mungkin boleh baru kita percayai guys. Kalau sekedar channel tak nampak muka, hanya suara betina, lemah. Oke, next. Kat sini aku akan cerita dekat korang. Aku tak tahu list ni semakin banyak sebab benda ni dikongsikan oleh kita punya subscriber yang bernama Yusri Mo. Dia ada bagi senarai, aku dah pinkan komen dia dekat situ, korang nak tengok pun boleh. Dan juga ditambah pula ada list-list ataupun nama channel-channel YouTube yang lain yang korang kena berhati-hati. Dan aku suggest korang boleh buat report juga kot. Report. Report. Kalau 1 juta, Malaysia ada berapa? 42 juta. Kalau 10,000 orang report dekat channel ni, insya-Allah memang YouTube tutup pun punya channel ni. Sebab bukan sekadar diorang buat hoax pasal Malaysia, diorang buat hoax pasal banyak negara kot terlibat. Diorang main petik je, Korea lah, US lah, China lah, itulah, Iraq lah, Iran lah, semualah. Malaysia menjadi salah satu mangsa sebab diorang tahu kalau channel-channel luar sebut Malaysia, confirm view tinggi. Ini adalah channel-channel yang korang kena berhati-hati dan korang kena buat report. Kalau korang tak nak Malaysia selalu dikutuk-kutuk, dikecam-kecam, dihina-hina disebabkan oleh video penipuan ataupun hoax ini. Channel-channel ini adalah anak bangsa, catatan militer, dunia militer, teras militer, zona militer, portal dunia, jejak militer, fakta militer, formasi militer, jagat komando. Kejap.
ini semuanya berhubungan tentang dunia militer ya. Fakta militer, jejak militer, zona militer, teras militer, dunia militer ya. Rasa-rasanya guys, rasa-rasanya ini channel-channel ini dimiliki 1 atau 2 orang saja guys ya. 1-2 orang admin ya, tapi dia mempunyai channel yang banyak ya. Militer, anak bangsa, jagat komando ya. Komando, Kilas Dunia, Amanda Channel, Gerbang Militer, Ganza Channel, Info Komando, Teropong NKRI, Pecah NKRI, Militer, dan sebenarnya lagi banyak lagi channel-channel yang mungkin aku tak tahu, yang mungkin tidak diberitahu kepada aku. Dan korang boleh komen dekat bahagian komen, bagi tahu dekat bawah video ni apa lagi nama channel-channel daripada negara seberang yang berbentuk hoax, penipuan, yang mungkin intention dia nak menyemarakkan lagi kebencian terhadap Malaysia dan juga sengaja nak create chaos di antara negara-negara yang diorang mention, yang diorang buat video hoax ni lah. Jadi memang kalau aku lihat di sini, jujur aku hanya tahu sebagian saja guys ya. Seperti ini yang terakhir nih. Kilas Dunia, Amanda Channel, itu hanya itu sih. Kalau yang lain-lainnya ini aku baru tahu ini ya. Nak tengok Cak, tak nak. Ngapain? Ya kan? Seharusnya kalau channel-channel seperti ini ya, teras militer, zona militer, militer, dunia militer, seharusnya menginfokan ya bagaimana perkembangan militer yang ada di Indonesia guys ya. Ada namanya anak bangsa. Di sini sudah jelas. Jadi pembahasannya adalah apa-apa yang sudah dicapai oleh anak-anak bangsa yang ada di Indonesia. Misal mobil SMK, misal ya. Lalu catatan militer, dunia militer ya. Jadi bahaslah seputar tentang militer yang ada di Indonesia. Apa saja pencapaian militer Indonesia ya. Lalu bagaimana bentuk tank yang ada di Indonesia. Jujur aku sebagai orang Indonesia nggak tahu guys, tank-tank di Indonesia ini jenisnya apa saja. Nah itu juga merupakan sebuah pengetahuan juga ya untuk orang-orang Indonesia ya. Lalu jenis-jenis pangkat-pangkat apa saja yang ada di dunia militer ya, atau TNI, Tentara Nasional Indonesia. Kita sebagai orang sipil, warga sipil nggak tahu. Kenapa tidak membahas hal-hal seperti itu? Yang dibahas malah 5 negara akan serang Malaysia. Yang dibahas seperti itu ya. Malaysia down menghadapi tentara Indonesia. Yang dibahas hal-hal seperti itu. Jadi kalau aku rasa kurang tepat kalau menggunakan nama-nama seperti ini, kurang tepat guys ya. Mungkin boleh menggunakan nama-nama chaos Indonesia Malaysia. Waduh. Intinya kalau mereka menggunakan nama-nama seperti ini tuh agak-agaknya kurang pas ya. Karena tidak sesuai dengan nama channel tersebut. ASEAN ID misal ya. Masih ingat gak kawan-kawan ya, ASEAN ID. Nah itu ASEAN itu tidak hanya Indonesia sama Malaysia, tapi yang dibahas itu isinya hanya negara Indonesia versus negara Malaysia, dan lebih banyak memburuk-burukan Malaysia. ASEAN ID itu guys. Padahal kalau kita berbicara tentang negara ASEAN ya, ASEAN itu ada Filipina, Singapura, ada Thailand, ada Myanmar, ada Vietnam ya, Timor Leste. Jadi tidak hanya sebatas Indonesia sama Malaysia aja. Itu rek. Pening. Aduh, ya Allah. Oke, next. Mungkin akan ada orang cakap, yalah ni video hoax ni dia tak bahaya pun, sekadar hiburan ke kepala otak korang. Gila, memang bahaya lah. Kau tengoklah, mostly diorang cerita pasal military. Kalau military personnel yang tengok video-video ni, insyaAllah diorang takkan terkesan. Tapi kalau rakyat yang tengok dan rakyat jadi panik, rakyat orang kata mungkin akan bahaya itu. Perasaan lah, menyuarakan orang panik, apa share-share apa semua kan. Tak ke benda ni menggugat keselamatan negara-negara ni, especially dekat Malaysia lah, yang senang trigger, senang terkesan, senang percaya semua ni. Tapi saya
Jadi insya-Allah aku cuba untuk tidak lagi memberikan reaction terhadap video-video hoax ni, sebab aku dah bagi tahu dekat korang nama-nama channel ni. Jadi sekiranya ada lagi video-video daripada channel-channel ni yang ada buat video pasal Malaysia, ada mention Malaysia, korang tak boleh, jangan percaya langsung, faham tak? Ya, oke. Jadi inti yang dicakapkan oleh Kapten Riz itu memang langsung report, ya, langsung report, jangan percaya. Ya, dan aku sebagai orang Indonesia juga merasa bersalah dan juga malu, guys, ya, kalau ada channel-channel seperti ini. Malu sekali ya, dan mungkin bila kawan-kawan tersinggung, ya, aku minta maaf lah, guys, ya. Bila mungkin kawan-kawan ada yang marah atau ada yang kecewa, aku minta maaf, guys, ya. Tapi terlepas dari itu semua, memang masih belum ada undang-undang yang menjerat hukuman bagi para pelaku kreator YouTube Indonesia terkait masalah hoax. Tapi hoaxnya ini, pembahasan berita ini apa yang terjadi di luar negara. Misal di Jepun ini begini, masih belum ada. Atau mungkin di Inggris ratunya kacau, terbunuh, bla 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 bla, masih belum ada, guys, undang-undangnya di Indonesia, ya. Terkecuali bila isu tersebut, ya, ada sangkut pautnya dengan negara Indonesia sendiri. Waduh, auto mampus itu channel, ya, pasti akan dipenjara karena menyangkut negara Indonesia. Tapi untuk saat ini, setakat ini, kalau berhubungan dengan negara-negara selain Indonesia, sepertinya masih belum ada undang-undangnya. Dan aku harap kedepannya nanti, ya, akan ada, ya, mungkin untuk Menteri Kominfo atau menteri-menteri yang berhubungan dengan perundang-undangan digital seperti ini, itu ada hukumannya, guys, ya. Jadi tidak sembarangan, tidak asal memberitakan berita-berita provokasi, batu api, hoax, ya, yang bisa merusakkan hubungan kedua negara, ya. Dan mungkin sasarannya kenapa sering Malaysia, mungkin karena orang Malaysia pun juga paham, ya, apa yang dicakapkan oleh orang-orang Indonesia, apa yang diucapkan oleh orang-orang Indonesia juga mungkin sebagian besar itu paham, ya, sebagian besar paham. Mungkin karena itulah akhirnya terjadi baku hantam, saling hate comment di ruang komentar antara netizen Indonesia dan Malaysia. Wah, berbalas-balasan, ya. Kau begini, kau anjing, kau bebek, kau kucing, kau Batman, kau Superman, bla 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 dan lain sebagainya. Kau bangang, kau bodoh. Itu akan berbalas-balasan, guys, ya. Dan secara tidak langsung kalian ketika akan membalas video di video tersebut, ya, di komen di video tersebut, maksud saya, siapa yang diuntungkan? Lagi-lagi adalah sang pemilik channel. Views akan semakin tinggi karena kalian tidak hanya menonton video itu, tapi kalian juga akan saling membalas, saling menyerang komentar, saling menghate komentar satu sama lain. Siapa yang diuntungkan? Yang diuntungkan adalah sang pemilik channel. Yang komen, ya, yang komen dapatnya apa, Cak? Dapatnya ya sakit hati, ya. Satu, dapatnya sakit hati, dan yang kedua dapatnya dosa, dan yang ketiga tidak dapat apa-apa alias tidak dapat money, tidak dapat uang. Ya apa? Banyak ruginya, guys, ya, kalau tengok video-video seperti itu. Oke, guys. Sepertinya cukup panjang video saya kali ini. Saya minta maaf bila ada kesalahan kata-kata baik dari awal video sampai di akhir video. Dan seperti biasanya, jika ada video yang menarik yang boleh saya reaction di next video selanjutnya, orang langsung saja boleh follow Instagram, Facebook, dan juga TikTok saya. Nah, ini dia, ya. Dan akhirnya saya Cak Lonjong. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I love you Malaysia, I love you Indonesia. Indonesia. Bye bye, Rek.